katanya jam 8, tapi saya punya jam 8 ada mata kuliah aku juga accounting. Lanjut nanti diatur aja yang 10. Nah, kemudian yang kedua ini ada kelas yang setelah Prof. Gagarin ya. Jadi kembali kepada anunya apa dia punya rencana negara. Tapi jadi host tolong diberikan partisipan. Ya. Oh, pindahkan sini. Dan muncul ada host, oh ya, ada host. Tapi ini jadi advance partisipan. Kemudian oke. Ya, jadi kalau kita ada yang apakah Garin Pak atau tidak? Pak, kadang keluar dari LPS. Kan Ibu Rahma, ya, Ibu Rahma yang sediakan, saya lihat itu dia. Nah, baik. Intinya kalau saya tidak sudah diberikan distribusikan ya Wai Feng Chua. Jadi sudah itu kan ada 3 pendekatan. Ya, ini ya, jadi mainstream, interpretive, dan critical. Jadi kemudian juga saya Morgan bahas. Iya Pak. Cuma pertanyaannya apakah sudah bisa menjawab apa itu accounting? Bahasanya susah. Akan diperdebatkan. Jadi memang kita tanya ya. Biasanya pada accounting itu kan ada standarnya. Jadi frameworknya sudah ada. Frameworknya itulah filosofinya akuntansi. Tapi karena orang terlalu banyak masuk, apalagi kemudian terbagi menjadi 2, ada yang kuantitatif, sehingga semakin susah menuju pada filosofi. Sehingga memang betul sebagai apa ya. Tapi tidak apa-apa, kita paling bukunya tulisannya Wai Feng Chua mendekatkan kita bahwa suatu ilmu ada ontologi dan ada aksiologi. Yang penting itu adalah ada ontologi dan ada epistemologi. Epistemologi itu menjawab apa itu akuntansi. Untuk apa itu akuntansi? Ontologi bisa menjelaskan. Nah, jadi dengan begitu kita lebih namanya akuntansi. Nah, karena katanya masih banyak biasa keluar-keluar, kita lihat lagi ini RPS-nya. Ini RPS-nya juga ya. Sedangkan masalahnya di sini adalah 3, sehingga satu dosen, nah kalau dia mau ketat pada filsafatnya, mungkin kita kekurangan apa namanya diskusi mengenai epistemologi kan panjang sekali ya. Untuk secara apakah kita sebagai sains atau sebagai art masih bicara di situ. Ada sih ide tentang socially constructed phenomena, tapi kemudian tidak lagi lebih jauh, dan muncullah berbagai analisa sosiologis yang masuk ke dalam sehingga akuntansi dia lebih kecil dari akuntansi. Kalau akuntansi tapi ini bisa terbalik ketika sosiologi masuk ke hampir akuntan bagi kita akuntansi, sehingga kita punya wawasan akuntansi lebih kuat, tetapi ilmu sosiologinya yang masuk menumpang akan menjadi kacau anunya ini.
Oh, Pak Christian juga, Bang Iwa juga. Iya, Pak Kris, Pak Agus, Pak Yasmin juga dari BPK, Pak ada satu lagi. Oh iya, iya baik. Ya, jadi begini kita diskusi lagi. Kalau saya punya pendekatan adalah pendekatan sejarah. Jadi, ya, jadi pendekatan sejarah itu kita melihat bagaimana dari perkembangan sejarah, melihat bagaimana perkembangan akuntansi, keilmuannya ya. Jadi bagaimana yang kalau kita bertanya apa itu akuntansi, itunya apa itu akuntansi, mengapa harus ada akuntansi dan bagaimana ada akuntansi. Jadi kalau ada orang menulis bahwa Mesopotamia ada akuntansi, akuntansi ada tapi bukan akuntansi untuk untuk menjurnal konsep tentang bagi hasil, konsep tentang depresi. Itulah yang kemudian dipelajari lagi. Nah, itulah yang kita love of wisdom. Love of wisdom itu membawa kita kepada pencarian pengetahuan. Jadi kita selalu bertanya, apa itu akuntansi? Apa itu? Nah, definisi akuntansi sebagaimana ada di Webster atau itu tidak cocok sebagai definisi ilmu. Itu adalah keahlian akuntan. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengelompok bukan ilmunya, tapi itu teknisnya. Teknis bukan mencatat dan menyajikan. Itu tidak bisa menjadi definisi. Yang menjadi definisi berat pada counting information sebagai communication, sebagai language, atau ya cara untuk memberikan informasi. Jadi efektif dan communication. Jadi sebagai bahasa atau dia sebagai alat komunikasi formal. Jadi ekonomi yang berusaha untuk filsafat ekonomi yang biasanya mari kehidupan ini dengan dengan upaya yang sekecil alternatif, kemudian akan menjadi efisien, akan menjadi optimal ketika dia didukung oleh ilmu akuntansi. Itu barangkali yang bisa membawa kepada. Jadi ada beberapa buku yang memang buka artinya kita diskusi lagi. Jadi saya mengarahkan pembicaraan kita. Kalau saya lihat di sini, maka seharusnya saya sudah di ke-6. Jadi paradigma metodologi dan ilmu pengetahuan. Di sini ada Breuer Morgan, ini ada Wei Feng Chua, tapi Prof. Gagarin sudah bicara Wei Feng Chua, jadi dia sudah ini sebenarnya di epistemologinya di metode. Jadi kalau Wei Feng Chua itu membagi ada apa itu ilmu, kemudian untuk apa ilmu, kemudian bagaimana human interest. Nah, setelah dia bicara tentang metodologinya, nah itu terbagi atas beberapa, ada namanya mainstream, di mana kita melihat scientific. Nah, apa yang disebut scientific bias between objek yang diteliti dengan penelitinya. Apa yang banyak bicara tentang basic assumption. Ya. Jadi sebagai peneliti kita jangan memasukkan kita punya rasa, kita punya film. Nah itu adalah siapa lagi yang masuk? Yasmin, Muhammad Yasmin. Saya belum lihat satu-satu, kenapa tidak muncul muka satu? Yasmin. Bapak Yasmin ini. Pak Yasmin Papua. Oh begitu soalnya. Lambat loading ki Pak karena di Papua ki. Iya, sudah mas bahas apa? Lu Timur mana? Bukan Timur. Pak Christian, Pak Kris, mana suara Pak Kris? Lu Raya mana Pak Lu Raya ini? Sabar saja. Pak Rendang mana Pak Agus Bandang? Pak. Alhamdulillah. Caranya ikut dengar kami Pak Agus Bandang. Ada semua ini Pak. Kenapa suaranya hampir seperti di Papua juga itu? Jadi saya akan mengarahkan pembicaraan kita ini pada paradigma metodologi dan kemudian ada
modernisme dan ada postmodernisme. Nah, ini barangkali lebih luas dari itu sampai pada kritik. Nah, lebih dari kritisisme itu maksudnya postmodernisme tidak menjadi ilmu pengetahuan karena postmodernisme itu parsial-parsial. Jadi mungkin lebih dekat dia pada metode non science, non kuantitatif. Artinya bisa membuat state ilmiah atau tesis berdasarkan pos-pos tertentu, berdasarkan hal-hal tertentu. Jadi banyak macam bisa menjadi dasar di sini. Itu banyak tentang itu, tetapi kita di sini tidak perlu menentang, kita bicara saja begini ceritanya ya. Kemudian ini diminta Anda membuat mini makalah tentang filsafat ilmu. Maaf dengan satu pemahaman bahwa filsafat ilmu akuntansi. Karena filsafat ilmu kan bisa banyak, ilmu matematika, ilmu ekonomi, manajemen, ilmu banyak sekali ilmu. Jadi kita lebih menekankan pada ilmu akuntansi. Ini makalah itu makalah yang terdiri dari 5 sampai 10 halaman. Kemudian perkembangan pemikiran akuntansi. Ini rumahku juga susah ini. Kalau ada pesawat datang, ya dengar apa orang bilang. Pesawat ternyata. Ini yang terbang begini hari ini Sukhoi. Tidak tahu Sukhoi dia takut-takuti siapa lagi dia takut-takuti barangkali. Supaya orang takut semua. Dan barangkali supaya orang takut sama COVID dia ditambah. Oke. Yang DPN kekuasaan. Kemudian yang ke-9 ada perkembangan pemikiran akuntansi. Perkembangan pemikiran akuntansi itu sebenarnya panjang jalannya, ya. Tapi ini kita lihat modern saja. Karena kalau dari yang dulu-dulu kita lihat wah panjang sekali. Namun dengan 10 itu kita kembali ke akuntansi pada era Mesir kuno, Cina, Yunani, Romawi dan medieval, abad pertengahan. Saya punya bagian barangkali sampai di situ aja deh. Kan 5. Kalau 3 dosen kan 5. Saya punya 5. Nah, saya mulai dari hikmah metodologi. Mungkin akan mengulang kembali Burrell dan Morgan. Tidak pahaminya. Jadi metodologi itu kenapa orang menempatkan dirinya, misalnya bilang, kenapa saya subjektif? Ya, kenapa tidak objektif? Nah, itu barangkali lebih ditekankan pada pembicaraan mengenai metodologi. Nah, paradigma postmodernisme itu kita melihat berbagai berbagai satuan-satuan akuntansi. Jadi etnis bisa memisahkan akuntansi karena bahasa, etnis bisa akuntansi perilaku keputusan yang dilakukan oleh masyarakatnya sebagai nah entah sekarang saya belum tahu sejauh mana modernisme yang ada yang membuat akuntansi itu berpisah begitu jauh. Kemudian yang ke-8 mini makalah bahan saja ada. Kemudian ke-9 pemikiran akuntansi, perkembangan pemikiran akuntansi sekarang. Jadi orang Cina mengatakan standar yang mendunia. Aku lihat perkembangannya itu ada tertib. Misalnya kalau kita menggunakan Indonesia punya model kan dan historical cost. Tetapi ketika rujuk kepada negara-negara Australia aja, historical cost itu sudah belakang gitu ya. Tapi bagaimanapun juga tetap ada historical cost-nya. Sehingga ini menjadi pertanyaan, kemana apakah Australia mundur ke belakang, Indonesia sejauh mana sudah kuat? Nah itu barangkali pembicaraan di tentang perkembangan ilmu. Kemudian akuntansi tulisan sebelum dapat hari ini. Jadi dari banyak orang mengatakan bahwa bukan Pacioli yang penuh pertama keeping ya, banyak cerita atau banyak artikel mengatakan Pacioli yang mengemukakan, ya mungkin dia bukan pertama menggunakannya, tetapi dia menggunakan pertama tentang kesimpulan itu.
Jadi double entry namanya ya. Double entry itu artinya di situ ada keseimbangan karena double masuknya dikasih ganda, ada debit, ada kredit, dan itu menjadi pengumuman. Nah itu saya punya satu tulisan itu yang saya biasa pakai, bisa pendek saja sehingga bisa cepat dicapai. Nah itu saya kira jalan pemikiran saya untuk menghadapi menghadapi jadi kita komunikasinya via WA saja. Nanti kalau saya mau kirim bahan-bahan saya melalui itu. Kemudian apa yang harus dilakukan next minggu ke depan, mungkin kita akan begitu ya. Ya, sampai sekian. Ada daftar nama yang ikut ini sudah berapa orang kayaknya? Mahasiswanya 6 orang, Pak. No, 6 orang saja. Iya, sudah ada semua nih. Iya. Pak Madla. Iya. Pak Yasmin. Iya. Pak Agus Banda. Bakri Pak lagi. Bakri. 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Pak Kris, Pak Kristian Kris. Muhammad, Pak. Raya. Jadi kemudian seperti saya katakan tadi bahwa saya punya mungkin harus sama-sama mengajarkan filsafat dengan ini jadi kita bagi waktu saja ini maksudnya. Iya. Yang satunya yang manajemen itu saya kasih dia jam 10-nya ya, jadi kita harus atau jam 10 ya. Nah, kalau ini masalah itu kan jadi tidak ya jadi susah. Nah, biasanya apa tuh? Nah, jadi mahasiswa diharapkan yang pertama dia ada RMK. Ini tambah insert O-nya. Insert O. Nah, jadi ini RMK. Nah, kemudian ini adalah kehadiran. Kemudian ini RMK. Nggak sulit dibikin RMK tuh? Atau ada hamba? Karena banyak juga kita masih mengajar. Ibu Rahma masih mengajar BR, jadi udah setengah mati. Iya, Pak. Insya Allah diulang semuanya. Ya. Artinya saya maksud tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Iya. Ya, Pak. Ini kan namanya ringkasan ya. Iya. Ringkasan itu berarti bukan yang rincian, diringkaskan saja. Kemudian kehadiran, kemudian diskusi itu sebaiknya dipimpin oleh satu orang, nanti kelebihan ini ya. Jadi ini hari kita sudah tidak bisa karena saya sudah mengisi. Jadi minggu depan itu ya. Iya, Pak. Ada. Kenapa dolan suaranya? Ya, jadi kita sama-sama harus konsisten ya. Karena kalau kita tidak konsisten ya nanti nilainya juga tidak konsisten. Sebenarnya bahwa kita bikin RMK-nya digabung satu Pak Ibu Rahma, jadi dari di Ibu Rahma, kemudian diserahkan ke PA. Nah, itu paling lambat 1 hari sebelum kita menjadi hari Jumat, hari Kamis, Sabtu kita bicarakan. Kemudian ini kehadiran yang hadir dan kemudian diskusinya itu adalah ada yang membawakan
ada yang kemudian bertanya. Nah itu rencana saya secara teknisnya, secara materinya itu ada. Jadi saya rencana mau lihat Wai Feng Chua, cuma begini ya, kalau Pak Gagarin melihat Wai Feng Chua dari epistemologi ontologinya, metodologinya. Ya. Jadi katakanlah seperti tadi, dengan mainstream itu maka kita akan melakukan less the data talk. Jadi peneliti terpisah dari objek yang diteliti. Ya, begitu. Jadi tidak usah kita bersama-sama di situ karena dari gunanya nanti. Jadi saya akan bicara mengenai metodologi yang dipakai di Wai Feng Chua. Kemudian kalau bisa saya dapat tulisan saya dengan postmodernisme, saya akan cari postmodernisme. Kalau tidak, kita cukup itu saja kita bahas Burrell Morgan dan Wai Feng Chua. Dan selanjutnya saya akan berikan beberapa tulisan ya. Jadi saya cari setelah hari ini saya akan berikan itu The Dawn of Man itu. Jadi Pacioli, ceritanya Pacioli sebelum double entry bookkeeping sampai setelah. Kemudian nomor 10, kalau itu tadi artikel saya itu bisa menjawab nomor 10 ya. Saya cerita tentang nomor 10. Kemudian ya, saya kira itu perlu ditambahkan. Jadi nanti jadi keras angin barangkali di Papua itu dia, jadi orang berteriak-teriak baru bisa didengar. Baik, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Tapi Pak, jadi untuk minggu depan itu yang paradigma metodologi ini Pak ya? Jadi minggu depan itu kita bicara nomor 6 ya, paradigma metodologi dan ilmu pengetahuan. Oh iya. Di kena 5 kan diharapkan bagiannya Pak Gagarin kan, paradigma ilmu pengetahuan. Saya punya bagian adalah paradigma metodologi pengetahuan. Saya lebih khususkan pada akuntansi ya. Oh iya. Kemudian hari berikutnya. Nah di sini, oh ya saya belum katakan bahwa paradigma metodologi diskusi dari mahasiswa siapa? Ibu Rahma saja yang tahu tuh. Insya Allah Pak. Ya, jadi topik yang kelima, Ibu Rahma. Selanjutnya nanti kita bicarakan ya, minggu ke-7 siapa lagi ya? Di bahannya lihat saja di Wai Feng Chua. Ya saya lihat Wai Feng Chua-nya sudah lengkap itu. Jadi itu saja Wai Feng Chua kita kembangkan. Dan Burrell Morgan kalau jadi ya itu 4 saja dulu ya, enggak usah yang postmodernis. Jadi critical, interpretive, mainstream, dan social paradigm. Burrell Morgan kan social paradigm ya. Apa diistilahkan Burrell and Morgan? Human apa itu? Human strukturalis dan human. Oh, strukturalis dan ya. Tapi adalah sosiologi, pandangan sosiologi itu Burrell Morgan ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, jadi berarti saya akan masukkan bahan-bahan yang saya mau cari sebentar, yaitu yang berkaitan dengan 7 dengan 9. Tapi yang saya sudah ada, cuma saya belum cari karena apa itu dia punya listriknya, chargernya, Anda tahu kesimpan di mana.
anunya yang lama, komputernya yang lama, jadi lagi cari. Kalau tidak dia sudah mati begini, kita setengah mati lagi cari anu. Oke, kemudian kalau di sebaiknya dibuatkan PowerPoint ya supaya terarah mengikuti. Jadi tidak terlalu kiri kanan jalannya ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kita serinya kita kembali. Mungkin ada sedikit Pak, karena saya lihat absensinya itu ada di sekolah, jadi mungkin Ibu Rama yang minta bantu Pak Iri. Iya. Pengakuan juga. Kenapa selalu masuk di sekolah? Sekolah tidak semua orang. Itu persoalannya, katanya tidak dibayar. Ya pantas tidak, saya punya gaji. Kayak saya itu BD2 bilang bayar toh gajiku dong, karena saya mengajar. Saya tidak ada nomor itu. Tidak bisa masuk di sekolah. Oh iya, pakai tadi masuk ke sekolah. Mungkin masih bisa dipunya tak Pak. Nanti saya coba dibolehkan. Saya masuk ke sekolah tak Pak. Kalau memang masih pakai itu masih kaitan NIP untuk dalam. Tapi kalau kami siaran ini saya kirim ke Pak Udin. Iya. Jadi nanti capture ini zoom-nya. Itu pesawat kan. Dari segi dengar. Lagi tunggu dulu. Tolong dikasih masukkan di sekolah. Oh iya. Tanyakan kenapa saya punya tidak bisa masuk di sekolah. Iya, nanti saya tanya ke adminnya Pak, supaya kalau memang nanti saya masuk ke akun supaya bikin absen dari sana. Tapi kalau kemarin Pak Gagari, captain ini Pak Udin untuk absen. Saya punya itu banyak mata kuliahku. Di S1 saja, saya ada internasional kelas 1. Ada SIA 1, SPM 1, 3 itu di S1. 2 di S2, 1 5 mata kuliah yang tidak ada dibayar itu. Mesti disampaikan ke WD2 itu. Iya, betul. Dia berhutang terus itu kalau dia tidak bayar. Iya Pak, betul. Iya, saya capture dulu ini, baru saya kirim nanti ke Pak Udin. Kiriman itu S3, kalau S2 untuk pasca Pak. Ya? Pak Udin, kalau untuk S1 Pak dikirim ke Pak Ical. Pak Ical, ada 2 Ical situ tuh. Ada saja Pak. Ada Rau. Bisa Rau, bisa juga yang Saleang Pak. Oh, salah satunya saja. Michael namanya yang Saleang. Michael namanya yang Saleang. Saleang yang terus kirim lah. Oh, S1 dikirim ke Saleang katanya Pak, menurut Pak Tris, karena dia yang tangani langsung. Kalau Pak Ical masih lompat 1 kali. Ical dikirim ke kalau sudah ada kontak Pak, itu saja. Tapi Pak Ical Saleang yang paling bagus. Ada dia yang dia bisa berikan nanti. Oh begitu.